Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa batas. Kita ketemu di channel Adi Edukasi dan insya Allah selalu dalam kondisi yang selalu sehat. Ngobrol-ngobrol tentang edukasi kesehatan alami, dalam hal ini penanganan secara mandiri untuk mengatasi asam urat dan disertai dengan darah rendah atau tekanan darah rendah. Kalau teman-teman belum nyimak untuk uh, terapi yang sebelumnya yaitu asam urat dan tekanan darah tinggi, bisa cek di deskripsi nanti ya. Dan ini lanjutan dari sesi terapi tersebut. Kalau kemarin sudah membahas untuk asam urat disertai tekanan darah yang cukup tinggi, sekarang lebih cenderung ke tekanan darah rendah. Saya nggak cerita faktor-faktor utama memicu tekanan darah rendah dan asam urat ini karena dalam sesi pengamatan itu sangat berbeda-beda dan sangat kompleks untuk faktor-faktornya. Tapi secara garis besar saya bisa menyampaikan bahwa kondisi-kondisi ini dipicu oleh 3 poin. Satu adalah poin kurangnya istirahat yang berkualitas. Yang kedua, pola hidup yang enggak teratur, mulai dari pola makan, mulai jam tidurnya, mulai dari apa-apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan negatif. Kemudian yang faktor terakhir itu adalah manajemen pikiran. Jadi nggak di-manage dengan baik, sehingga 3 poin dasar ini memicu asam urat tinggi, kemudian tekanan darah rendah. Tips yang pertama saat mengalami kondisi asam urat yang tinggi dan juga tekanan darah rendah, ini rata-rata diawali dari kesemutan, kemudian ketika muncul vertigo, dan juga disertai pembengkakan-pembengkakan pada area-area tertentu, misalnya pergelangan kaki, misalnya jari-jari pada sakit. Ini salah satu ciri-ciri tapi nggak signifikan ya, belum tentu. Teman-teman bisa melakukan check up-nya dan metode ini bisa dilakukan untuk secara bersamaan atau juga untuk pencegahan di kondisi-kondisi asam urat tinggi dan tensi rendah. Pastikan teman-teman bisa tiduran dulu atau bisa duduk seperti ini, relax. Kemudian pijat di sini dulu, di sela di punggung kaki ya, di sini. Nah, biar jelas gini ya. Nah, antara jari telunjuk dan ibu jari ini, nah ini ada selanya di punggung kaki, ini pijat 3 jari seperti ini. Gini pijatnya. Nah, ini durasinya 2 menit. Setelah pijat ini, teman-teman pijat di depan mata kaki ini. Nah, di sini mata kakinya, di depan, bagian depan. Bisa dipijat 2 seperti ini. Bisa juga bergantian. Ini durasinya 2 menit, 2 menit. Nanti pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Jadi bagian depan ya. Oke. Setelah dari depan mata kaki ini, teman-teman pijat seluruh punggung kaki seperti ini menggunakan 8 jari kanan dan kiri ya.
Oke, berikutnya teman-teman bisa pindah ke area kepala, pijat seperti ini. Kepala samping dua tangan ya, kanan dan kiri. Jadi kemudian gunakan 8 jari pijat ubun-ubun atau atas kepala. Yang terakhir, lakukan gerakan seperti ini. Diusap ke depan pelan-pelan. Usap menggunakan telapak tangan ya. Nah, selesai. Gerakan ini teman-teman bisa lakukan sehari 3 kali minimal, bisa 5 kali. Kondisikan saja dengan situasinya, fleksibel. Kemudian setelah melakukan session terapi ini, minum air putih hangat. Minum air hangat kurang lebih 100 ml atau seperempat gelas. Air hangat ya, bukan air panas. Air hangat. Kemudian teman-teman pastikan untuk menghindari pemicu-pemicu asam urat dan pemicu tekanan darah rendah. Dan ini bisa teman-teman nanti baca-baca di Google maupun juga bisa konsultasi dengan dokter terdekat ya. Apa-apa saja yang boleh dihindari atau boleh dikonsumsi. Dan setiap individu, setiap orang itu mempunyai sensitivitasnya masing-masing. Jadi seperti ketika kita mengonsumsi buah semangka, bagi sebagian orang itu akan memunculkan sensasi kembung pada perut karena ada sensitif pada lambung. Tapi bagi orang lain itu ada juga yang meskipun sama-sama lambungnya sensitif, nggak masalah mengonsumsi buah semangka. Jadi beda-beda orang itu beda-beda sensitifnya. Jadi kita harus mengetahui ininya tubuh kita, kalau hanya tubuh kita atau sensitifnya tubuh kita, supaya kita jadi bisa lebih berhati-hati. Ingat, kesehatan itu sebenarnya 80% pada diri kita dan 20%-nya itu faktor dari luar diri kita. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulailah hari dengan bismillah, melangkah pasti tanpa lelah. Dalam doa ada kekuatan, hidupkan iman penuh harapan. Langkah cahaya, raih ridhonya, bersama Allah kita bahagia. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.